Hai teman-teman, balik lagi di channel Irama Widya bersama aku Devi. Nah, di video sebelumnya aku udah bahas 5 contoh soal TWK. Nah, di video kali ini aku bakal lanjutin bahas contoh-contoh soal lainnya di tipe TWK ini. Nah, nggak usah pakai lama, siapin alat tulis kalian, ayo kita belajar bareng dimulai dari soal yang nomor 6. Soal nomor 6. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi mengacu pada A. Sila keempat Pancasila, B. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, C. Pasal 28 ayat 2, D. TAP MPR nomor 9 / MPR / 2000, E. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, ingat ya teman-teman, kita kalau mau ngerjain soal TWK harus cari tahu dulu pertanyaannya ini tentang Pancasila. Di sini juga udah tersirat juga karena ditanyakannya Pancasila. Di sini tuh cuma ada satu jawaban yang isinya tentang Pancasila, yaitu yang poin A ya, sila keempat Pancasila. Tapi di sini aku mau bahas juga poin-poin yang lainnya karena barangkali untuk di soal-soal TWK yang selanjutnya itu ada pembahasan mengenai poin di B, C, D, dan E. Nah, kalau sila keempat itu udah jelas ya, sebagai paradigma pengembangan ekonomi. Nah, untuk B, pembukaan UUD 1945 alinea keempat itu isinya tentang tujuan negara Indonesia. Nah, kalau ya poin C, pasal 28 ayat 2 itu tentang hak asasi manusia. Kalau D, TAP MPR nomor 9 MPR tahun 2000 itu tentang penugasan Badan MPR, dalam mempersiapkan rancangan Undang-Undang Dasar. Dekret Presiden 5 Juli 1959 isinya tentang pembubaran konstituante. Yang kedua itu diberlakukannya Undang-Undang 1945 ya. Terus yang terakhir dibentuknya MPRS dan DPAS. Oke, jadi jawaban nomor 6 yaitu A, sila keempat Pancasila. Oke, soal selanjutnya nomor 7. Pengembangan pendidikan Pancasila yang didasarkan pada nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional merupakan pengertian landasan pendidikan Pancasila, yaitu A. Landasan historis, B. Landasan moral, C. Landasan yuridis, D. Landasan kultural, dan E. Landasan filosofis. Di sini pertanyaannya tentang landasan pendidikan Pancasila yang didasarkan nilai-nilai yang diagungkan. Kita breakdown dulu ya, landasan historis itu apa? Kalau landasan historis itu prinsip hidup yang dijalankan oleh seluruh warga negara Indonesia. Prinsip hidup. Kalau landasan moral itu merupakan sikap dan tingkah laku berdasarkan Pancasila. Sikap dan tingkah laku. Kalau landasan yuridis itu adalah berlakunya pembelajaran Pancasila di sekolah. Dan E, landasan filosofis itu merupakan filsafat negara. Berarti jawabannya adalah D, landasan kultural itu merupakan pengembangan pendidikan Pancasila yang didasarkan pada nilai-nilai yang diagungkan yang karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Soal-soal tadi bisa kalian pelajarin di buku Best Master Tes CPNS dan P3K tahun 2023-2024. Nah, kalian udah bisa mulai pre-order nih di Irama Widya. Jadi
marketplace si Ramawida juga udah bisa, atau telepon di adminnya yang ada di nomor di atas. Nah, buku-buku ini berisi tentang tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Jadi kalian bisa latihan-latihan soal dari buku Best Master Test CPNS dan P3K 2023-2024 ini. Di situ banyak sekali latihan-latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya, menurut Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021. Di situ lengkap banget guys, kalian bisa beli bukunya, latihan-latihan soalnya, terus banyak sekali soal-soal yang mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi jangan lupa ya, dibeli, dipelajarin. Oke? Dan sukses buat pejuang CPNS tahun 2023-2024. Semoga kita semua lulus tahun depan. Amin. Oke, soal selanjutnya nomor 8. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 1, 2 dan 3, D 1, 2, 3 dan 4, E 4. Oke, aku di sini mau jelasin dulu ya tentang makna tiap alinea di pembukaan Undang-Undang 1945. Alinea pertama itu isinya tentang keberanian bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Berarti keberanian bangsa ya. Kalau alinea kedua itu apa? Isinya mengandung makna perjuangan bangsa Indonesia. Kalau alinea ketiga itu isinya mengandung makna proklamasi yang luhur. Berarti makna proklamasi. Sedangkan alinea keempat tadi udah aku jelasin mengandung tentang apa? Tujuan nasional. Di sini pertanyaannya itu alinea berapa sih di Undang-Undang 1945 yang merupakan rangkaian latar belakang pendorong kemerdekaan. Berarti ini kita carinya isi alinea yang tentang sebelum pembukaan ya. Kalau sebelum pembukaan itu berarti jelas di alinea 1 dan 3, karena kalau alinea keempat itu tujuan nasional, berarti artinya negara tersebut sudah ada atau sudah merdeka. Berarti jawabannya itu pada alinea ke-1, ke-2, dan ke-3, poin C. Oke, soal selanjutnya nomor 9. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis merupakan bunyi Undang-Undang 1945 ... A. Pasal 28E ayat 1, B. Pasal 28J ayat 2, C. Pasal 28F ayat 1, D. Pasal 28I ayat 2, dan E. Pasal 28. Teman-teman, kalau di soal TWK kita emang harus sering baca dan sering menghafal juga isi-isi pasalnya. Jadi sekarang aku di sini mau ngebahas masing-masing pasalnya yang sesuai dengan pertanyaannya. Kalau yang poin A, pasal 28E ayat 1 itu tentang setiap orang bebas memeluk agama, memilih pendidikan, memilih kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal. Berarti pasal 28E ayat 1 itu adalah kebebasan memilih ya. Kebebasan memilih atas hak dirinya ya. Atas hak atau atas hak diri sendiri. Pasal 28J ayat 2 isinya dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas
hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Berarti ini betul ya jawabannya yang B. Tapi kita lihat dulu ya uraian dari pasal-pasal lain. Untuk pasal 28F ayat 1 itu tentang setiap orang bebas berkomunikasi, memperoleh informasi, dan mengembangkan lingkungan sosial. Kalau pasal 28I ayat 2 itu isinya tentang seseorang bebas diperlakukan dari diskriminatif. Bebas dari perlakuan Kalau pasal 28 itu isinya tentang hak asasi manusia, khususnya kemerdekaan berserikat, berkumpul, terhadap perlakuan diskriminatif juga, dan kebebasan berpendapat. Oke, sekarang soal yang terakhir, nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dibentuknya Komite Nasional di tingkat pusat. 2. Mengusulkan dibentuknya Tentara Kebangsaan. 3. Mengesahkan rancangan undang-undang sebagai Undang-Undang NKRI. 4. Pembentukan Komite Nasional di setiap provinsi. 5. Menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya. Di antara pernyataan tersebut, yang merupakan hasil sidang PPKI kedua pada 19 Agustus 1945 adalah nomor A1 dan 3, B2 dan 3, C1 dan 2, D3 dan 4, E4 dan 5. Oke, jawabannya yang mana ya? Untuk mengetahui jawaban di soal nomor 10 ini, kita harus tahu dulu hasil sidang PPKI kedua itu ada apa aja isinya. Jadi hasil sidang PPKI kedua itu, yang pertama itu membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Terus yang kedua itu membentuk 12 departemen serta mengangkat menteri-menterinya. Lalu yang ketiga itu mengangkat menteri negara dan beberapa pejabat tinggi negara. Nah, sekarang kita lihat jawabannya untuk hasil sidang PPKI kedua. Yang pertama itu provinsi Indonesia terbagi atas 8 provinsi sesuai pada poin 4. Lalu yang kedua 12 departemen dan menteri-menteri negara itu sesuai pada poin yang kelima. Lalu hasil sidang PPKI kedua yang mengangkat menteri negara dan beberapa pejabat negara itu sesuai dengan poin ke-1. Di sini yang ada jawabannya itu adalah poin nomor 4 dan 5, yaitu E. Oke, sekian video pembahasan tentang contoh soal tipe TWK ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!